Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memperlihatkan cara merubah power supply dari bekas komputer ya menjadi sebuah charger aki. Karena yang kita ketahui power supply komputer ini mempunyai ampere yang besar ya. Jadi bagus untuk pengecasan sebuah aki. Nah, pertama-tama kita harus melihat power supply ini mempunyai IC tipe apa ya. Ini dia menggunakan dua IC. Di sini kita lihat IC-nya menggunakan tipe 494 ya. Tipenya 494. Nah, untuk protectnya 339 ya, bisa dilihat 494 ya. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengganti seluruh elko output di sini ya. Semuanya kita naikkan dari 12 volt, 5 volt, 3,3 volt dan min 5 volt serta min 12 volt ya. Untuk 12 volt dan min 12 volt saya naikkan menjadi 35 volt 2200 mikrofarad ya. Karena min 12 ini juga terhubung dengan 12 volt, jadi ini harus dinaikkan ya. Karena ini kalau tidak dinaikkan ini bakal meledak. Dia nggak tahan. Oke. Jadi karena di sini saya akan cuman menaikkan di jalur 12 volt ya, yang kuning ya. Jalur 12 volt ini. Jadi kabel yang lainnya saya lepas semua ya, saya tidak pakai. Ini untuk kabel minnya. Kabel ground. Ini kabel 12 volt, dan untuk kabel PS on-nya sini PS on-nya. Ini di sini saya kasih seperti ini. Saya pisahkan saja untuk mempermudah. Dan ini untuk jalur PSB ya, jalur standby. Ini saya gunakan untuk USB charging dan juga untuk kipas ya, karena kipas untuk di 12 volt akan divariabel, jadi itu akan mempengaruhi kipas ya. Jadi saya ambil jalur standby nya aja dari PSB, yaitu 5 volt. Di sini saya naikkan dengan step up ya. Nah, step up di sini kita tinggal putar potensionya di sini, naikkan menjadi 12 volt ya, sekitar itu. Ini untuk jalurnya, outputnya. Ini untuk kipas, dan ini untuk USB ya, charging nanti dipakainya. Oke. Dan ini soket untuk input ya. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertamanya kita akan menghilangkan protect dari IC TL494 ya. Ini bukan TL494 sih, tapi kodenya sama 494. Jadi itu sama saja, dan ini IC ini juga sama dengan 7500. Pertama kita akan tentukan dulu kaki untuk menghilangkan protectnya, ada di kaki pin nomor 4 ya. Jadi di sini untuk menentukan kakinya seperti ini. Ini pin 1 ya, ini tandanya, ini kepala di atas ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. 4 untuk proteksi dan pin 1 untuk variabel tegangan ya. Oke, baik, kita lihat pin 4, kita balik dulu. Nah,
Di sini pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4 ya. Kita lihat jalurnya pin 4 ini. Untuk cara mudahnya melihat protek dari jalur pin 4, kita harus melihat di sebelahnya ada kapasitor ya, elko. Jadi di jalur itulah akan membuang proteknya. Jadi kita lihat di sini ada 2 buah kapasitor di sini. Nah, karena ini jalurnya sangat jauh ya dan nggak terhubung, jadi kemungkinannya kapasitor ini. Oke, kita urut dulu. 1, 2, 3, 4. Ini ke sini. Dan ini adalah kapasitor ya. Nah, ini dia kapasitornya. Dan ini resistornya kita cabut. Nah, ini saya angkat kakinya 1 biar nggak terhubung. Nah, ini sudah hilang proteknya ya. Karena banyak teman-teman yang menghilangkan protek itu PSON-nya juga ikut tercabut ya. Jadi PSON-nya nggak bakal berfungsi. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan di sini PSON-nya bakal masih berfungsi ya. Seperti itu. Karena setiap PSU itu misalkan dengan kode IC yang sama 494, tampilannya pasti bakal berbeda ya. Susah untuk menemukan dengan tampilan jalur yang sama. Jadi kita harus memahami dulu cara kerjanya dan memahami letaknya, dan kita akan coba-coba kita lepas satu resistor misalkan masih protek atau PSON nggak jalan, kita cabut resistor yang lain. Tapi yang pasti itu harus di jalur pin 4 ini ya. Jalur pin 4, karena pin 4 ini juga ada jalurnya ke atas ini. Nah, di sini ada dioda Zener. Di sini kapasitor yang menuju ke pin nomor 3 dari IC Protect. Nah, jadi kita harus cari ya. Terus yang kedua adalah kita akan melakukan variabel tegangannya di pin 1. Nah, kita lihat di sini pin 1. Ini memiliki kawat jumper ke sini ya. Pin 1 kawat jumpernya ke sini. Oke, ini pin 1 ada kawat jumper ke sini. Jadi ini ya. Pin 1 kawat jumper ke sini dan terus menuju ke resistor yang menuju ground ya. Ini ground. Ini ground 12 volt, ground 12 volt, ground 5 volt dan 3,3 volt. Nah, di sini tadi kita lihat ke sini 3 resistor yang terhubung ke ground itu dilepas semua ya. Dilepas semua. Terus ini jalur 12 volt tadi kita lihat ke sini. Ini ada resistor, di sini dioda Zener. Jadi kita lepas resistornya aja ya, resistor yang terhubung aja kita lepas 1. Dan untuk yang 5 volt kita lihat ke sini, kita lepas juga resistornya. Dan 3,3 volt ini. Nah, ini lepas juga resistornya ya. Setelah dilepas semuanya, kita akan kasih satu resistor di sini ya ke ground ya. Resistor ke ground. Ini resistor sebagai sensor tegangan ya. Jadi di sini saya pasang resistor 1x5 ya. Yang 1x5 untuk sensor tegangannya. Nah, jadi seperti itu aja. Kita bakal langsung pemasangan potensio ya. Kita akan kasih potensio di jalur 12 volt ya. Ini 12 volt, yang ini yang udah dilepas ini dipasang potensio ya. Potensionya sebesar 50k. Nah, nanti akan dipasang ke sini. Baik, kita akan pasang saja.
Oke, kita akan langsung pasang saja resistornya. Ini tadi ya yang dicabut ya, berarti di sebelah sini ya. Kita pasang di sini kabelnya di sini. Terus yang satunya bisa ke sini atau langsung ke 12 volt bisa juga ya. Ini jalur 12 volt, langsung pasang ke sini aja juga nggak apa-apa, sama saja. Nah, seperti itu. Oke, setelah terpasang, kita akan coba hidupkan power supply-nya. Di sini untuk PS on saya akan kasih saklarnya dulu. Nah, dan ini voltmeter. Ini untuk membaca tegangannya. Dan ini untuk kipas ya. Ini kipas. Saya akan pasang di sini soketnya. Oke. Dan untuk input ya, saya menggunakan ini, soketnya sudah saya bikin seperti ini. Nah, ini soket input. Nah, seperti itu. Ini kabelnya. Kita pasang dulu. Oke, sebelumnya kita hidupkan dulu. Oke, kipas nyala ya. Jadi ini tegangan standby, kipas nyala 5 volt ya untuk PSB. Dan sekarang untuk outputnya di 12 volt masih belum terbaca karena PS on nya belum kita hidupkan, jadi dihidupkan dulu di sini. Nah, ini harus langsung terbaca 4,9 ya. Kita akan coba putar potensinya ya. Ini udah mentok ke kiri, dan ini untuk minimalnya di 5 volt ya. Untuk maksimal kita coba putar. Oke, naik. Ini sudah 14, ini 15 volt, 14,5 sudah bisa ya. 14,5 sudah bisa untuk mencas sebuah aki ya. Kita coba putar lagi sampai berapa? 19 volt. Oke, naik 20 volt, 21, 25, di 27 volt ya. Jadi maksimalnya 27 volt. Oke, untuk pengecasan aki di 14,5 ya. 14,5. 13,8 juga bisa, 14,5 juga bisa. Nah, ini kan voltasenya di 14,5 ya, tapi kipas berputar dengan stabil. Saya akan cek berapa ini tegangan dari kipas. Oke, ini jalur kipas. Bisa dilihat jalur kipas sebesar 11 volt ya. Ini kita cukup memutarnya ya, memutar potensinya di sini. Kita akan tentukan kipas berada di mana ya. Misalkan 12 volt terlalu kencang, kita turunkan aja menjadi 11 volt aja kipas. Itu juga udah kencang soalnya. Sini saya putar menjadi
11 watt ya untuk kipas. Oh ya, untuk proteksi ya, kita akan mencoba proteksinya dulu. Ground misalkan di posisi 9 volt ya, kita coba proteksinya. Kita akan shotkan apakah PSU ini akan mati atau proteksi. Saya lihat tidak mati ya, itu voltnya masih standby. Jadi sudah berhasil membuat charger aki dari power supply bekas komputer. Jadi ini tinggal perakitan, semoga bisa dipahami. Gitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.